Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nas Ali Akbar, Magister Keperawatan, dosen tetap di program studi Diploma 3 Keperawatan STIKSIARSI Pontianak. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan secara singkat mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1, sesuai dengan fokus keilmuan saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Diploma 3 Keperawatan semester 3 dengan kode mata kuliah D23306 dengan beban SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya, pembelajaran ini akan diselenggarakan dalam 32 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 16 kali pertemuan untuk penyampaian materi, kemudian 16 kali pertemuan untuk kegiatan praktikum. Mata kuliah ini membahas beberapa bahan kajian seperti yang pertama, konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, yang kedua, peran keperawatan medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan, yang ketiga, penyakit tropis, yang keempat, kajian penyakit infeksi endemis, yang kelima, penyakit HIV/AIDS, yang keenam, gangguan kebutuhan oksigenasi, kemudian yang ketujuh, gangguan kebutuhan cairan, yang kedelapan, gangguan kebutuhan nutrisi, yang kesembilan, gangguan kebutuhan eliminasi. Mahasiswa juga akan belajar dan berlatih beberapa intervensi atau tindakan keperawatan untuk mengatasi gangguan kebutuhan oksigenasi, cairan, nutrisi, dan juga eliminasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi ada CPL 02, CPL 03, dan CPL 05 yang telah diuraikan di dalam RPS serta telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan disahkan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis. Yang keempat, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi endemis. Yang kelima, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit HIV/AIDS. Yang keenam, mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen. Yang ketujuh, mampu memahami pengelolaan pasien dengan gangguan kebutuhan cairan. Yang kedelapan, mampu memahami pengelolaan pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Yang kesembilan, mampu memahami pengelolaan pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini, meliputi yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment atau disingkat DIA. Untuk komponen delivery, saya membagikan dan menjelaskan RPS serta menyampaikan bahan kajian secara bertahap melalui tatap muka langsung. Untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran, beberapa bahan kajian yang berkaitan dengan sistem tubuh, saya menggunakan video animasi sebagai media pendukung pembelajaran. Kemudian untuk komponen interaction pada mata kuliah ini, saya memastikan adanya komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, bisa berbentuk diskusi atau tanya jawab terkait bahan kajian yang sedang dibahas. Kemudian untuk komponen asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai kinerja mahasiswa pada setiap tahapan belajar seperti keaktifan mahasiswa saat sesi diskusi, kuis, dan tanya jawab. Tidak hanya itu, hasil kerja individu dan kelompok sesuai dengan penugasan yang diberikan juga dinilai di dalam asesmen ini. Sedangkan untuk penilaian sumatif ini diperoleh dari aktivitas ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta ujian praktikum. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan interactive learning, kemudian small group discussion, kemudian project based learning dan case study, demonstrasi, dan simulasi terbimbing dan mandiri. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa textbook ilmu keperawatan yang berbahasa Inggris seperti Medical Surgical Nursing yang dijadikan sebagai sumber utama. Sedangkan sumber penunjang lainnya ini saya ambil dari buku maupun artikel jurnal keperawatan bereputasi agar mahasiswa memperoleh update informasi berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran di pertemuan ke-10 pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan judul bahan kajian pemeriksaan EKG sebagai alat diagnostik pada gangguan kebutuhan oksigenasi. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ini tidak ada yang sakit ya? Masuk semua ya?
Baik, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Jadi sesuai dengan perencanaan sebelumnya, hari ini kita akan bahas topik terkait dengan pemeriksaan EKG ya. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing biar proses yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tentang beberapa penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pemenuhan oksigenasi. Hari ini kita akan bahas salah satu pemeriksaan penunjang yang dapat mengetahui ada tidaknya penyakit yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi pada seseorang. Ya, namanya pemeriksaan EKG. Kita perlu tahu apa target pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 target. Yang pertama adalah nanti teman-teman diharapkan bisa mengetahui apa definisi EKG. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu fungsi dari pemeriksaan EKG. Yang ketiga, teman-teman nanti diharapkan bisa tahu ciri-ciri EKG normal itu seperti apa. Jadi kalau sudah tahu EKG normal, teman-teman pasti bisa mengatakan bahwa ini EKG-nya tidak normal ya. Kalau seandainya tidak terpenuhi kriterianya. Nah, ini 3 target yang akan kita capai di pembelajaran kita hari ini. Oke ya, kita mulai dari yang pertama, terkait dengan definisi EKG. Teman-teman mungkin ada yang pernah dengar apa itu EKG? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu, silakan. EKG ini merupakan kepanjangan dari elektrokardiogram, karena ini merupakan proses untuk merekam listrik jantung selama waktu dengan menggunakan elektroda yang dipasang ada di bagian Oke, berarti sudah ini ya, sudah baca ya, baca lebih awal ya. Nah, ini good nih ya, ini ya, bagus ya. Teman-teman harus terbiasa kalau seandainya kita tahu bahwa besok kita akan belajar apa, teman-teman sudah boleh baca-baca sebelumnya ya. Nah, sip ya. Terima kasih. Jadi ada 2 definisi nih, ada EKG, ada ECG. Nah, ini sebenarnya sama nih pengertiannya. Teman-teman bisa mengatakan dia EKG, bisa mengatakan ECG. Nah, namun biasanya di Indonesia EKG ini diberi kepanjangan elektrokardiografi yang menandakan bahwa ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik jantung. Ya gitu kan. Sedangkan definisi berikutnya ada yang mengatakan dia itu elektrokardiogram. Nah, kalau elektrokardiogram itu grafiknya, hasil rekaman listriknya, itu namanya elektrokardiogram. Jadi intinya antara EKG sama ECG ini sama aja ya. Jadi teman-teman jangan berdebat ya terkait dengan definisi EKG dan ECG ini. Intinya kalau elektrokardiogram biasanya menggambarkan tentang hasil rekamannya. Kalau elektrokardiografi berarti cabang ilmunya yang mempelajari tentang aktivitas listrik di jantung. Kita lanjut ke target yang berikutnya. Fungsi pemeriksaan EKG. Nah, EKG ini sebenarnya banyak fungsinya. Fungsi utamanya adalah dia menilai gangguan irama jantung. Jadi EKG ini memang dipersiapkan untuk menilai gangguan irama jantung. Nah, untuk fungsi yang lainnya seperti menilai ada tidaknya masalah jantung iskemik, miokard infak, kemudian pembesaran pada jantung, gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, fungsi-fungsi yang lain ini dia biasanya memerlukan pemeriksaan tambahan. Satu contoh misalkan untuk pemeriksaan ini ya, pemeriksaan terkait dengan pembesaran jantung misalkan. Biasanya tidak hanya menggunakan EKG, tapi juga ada pemeriksaan namanya echokardiografi. Jadi pemeriksaan untuk menilai ada tidaknya pembesaran otot jantung ada namanya pemeriksaan echokardiografi. Nah, jadi kenapa dia dikatakan bukan yang utama? Karena biasanya dia perlu pemeriksaan tambahan lainnya. Sedangkan kalau irama, dia cukup dengan EKG saja. Jelas ya? Jadi EKG fungsi utamanya adalah untuk menilai gangguan irama jantung. Tapi teman-teman juga perlu tahu untuk fungsi yang lainnya ya. Jadi iskemik ini menandakan ada masalah di suplai oksigennya di otot jantung. Kemudian miokard infak berarti menilai ada tidaknya kematian otot jantung. Ya. Kemudian pembesaran pada jantung, gangguan elektrolit, dan juga bisa menilai ada tidaknya pengaruh obat-obatan. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa sih kaitannya dengan masalah oksigenasi yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu? Ya,
Kalau EKG bisa menilai bahwa jantung ini ternyata iramanya tidak normal, ketika irama tidak normal, otomatis dia akan mempengaruhi detak jantung, ada perubahan detak jantung. Benar ya? Iramanya bermasalah, detak jantungnya bermasalah. Kalau detak jantungnya bermasalah, berarti dia akan mempengaruhi volume atau curah jantung. Setuju enggak? Ya, setuju ya. Nah, kalau curah jantungnya bermasalah, berarti oksigen yang diangkut oleh darah itu juga turut mengalami masalah. Kan tadi. Jadi kalau iramanya sudah bermasalah, otomatis dia juga akan mempengaruhi proses oksigenasi ke sel. Karena pompanya itu bekerja dengan tidak normal. Jelas ya, kenapa pemeriksaan ini penting untuk menilai ada tidaknya masalah oksigenasi pada pasien. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menilai EKG normal? Kalau teman-teman nanti meriksa EKG, ya, kalau teman-teman sudah melakukan pemeriksaan EKG, nanti akan muncul gambaran seperti ini, hasil rekamannya. Total rekamannya itu ada 12 jenis gambar. Teman-teman perhatikan di depan, ini ada tulisan Romawi lead 1, ya, ada huruf 1 ya, Romawi ya. Kita nyebutnya lead, L-E-A-D, lead 1. Kemudian ada lead 2, ada lead 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Total semuanya ini ada 12 lead. Jadi versi lengkapnya, EKG itu akan menghasilkan gambaran sebanyak 12 lead, 12 jenis gambar. Namun untuk kebutuhan pemeriksaan irama, kita direkomendasikan hanya melihat lead 2 saja. Yang ini, yang saya tandai warna merah. Kenapa direkomendasikan hanya melihat lead 2 saja? Karena dianggap lead 2 ini yang memberikan gambaran yang paling jelas untuk menilai irama. Makanya di hasil rekamannya ini biasanya sekaligus ada disediakan lead 2 panjang nih seperti ini nih. Nah, karena memang peruntukannya untuk menilai ada tidaknya gangguan irama jantung. Jelas? Jadi dari 12 itu yang dinilai hanya lead 2 ya. Nah, lebih jelasnya lagi kenapa lead 2 yang dipilih ya. Nanti pada saat teman-teman masang EKG itu kan ada beberapa elektroda yang akan dipasang, ada yang di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Elektroda yang dipasang di kaki kiri ya itu kalau kita ibaratkan kamera, dia adalah kamera yang menangkap aktivitas listrik dari bawah dan dia akan menghasilkan gambaran di lead 2. Aktivitas listrik di jantung pada kondisi normal, dia akan mulai dari bagian kanan atas atau di bagian atrium kanan yang ini. Karena di sini ada pusat yang memproduksi impuls listriknya, namanya S anode. Jadi pada kondisi normal, S anode yang akan memberikan stimulus jantung untuk berdetak sebanyak 60 sampai 100 kali. Jadi kalau kondisi normal, maka arah arus listriknya itu akan berjalan mulai dari kanan atas menuju ke bawah, ke kiri bawah. Ingat tadi kita ibaratkan elektroda yang kita pasang di kaki kiri itu kamera, maka dia akan menangkap arah arus listrik yang menuju ke kamera itu. Nah, disitulah dikatakan bahwa lead 2 ini yang dikatakan yang paling jelas ya untuk menangkap arah arus listrik karena dia semakin menuju ke arah kamera. Sama halnya kalau saya analogikan kita pengen ngambil foto teman-teman ya, yang laki-laki misalkan ya. Saya ambil foto tampak depan misalkan. Kalau tampak depan maka mata duanya kelihatan, hidung kelihatan, mulut kelihatan, telinga kanan kiri kelihatan ya. Tapi kalau saya ngambil dari samping fotonya maka mungkin saja mata yang sebelah sini enggak kelihatan ya. Telinga udah pasti enggak kelihatan ya. Nah, jadi kurang jelas gitu kan kalau kita menggunakan kamera yang sebelah sini, sebelah samping gitu ya. Makanya kita menggunakan kamera yang paling jelas tangkapan hasilnya ya, seperti itu. Jelas ya kenapa lead 2 dijadikan sebagai alasan atau direkomendasikan untuk melihat masalah irama jantung ya. Jelas ya. Nah, ini ilustrasinya. Bagaimana perjalanan aktivitas listrik itu dia bisa menghasilkan gambaran-gambaran yang ada di EKG ya. Teman-teman silakan disimak videonya. The cardiac conduction system consists of the following components: the sinoatrial node, or SA node, located in the right atrium near the entrance of the superior vena cava. S-wave represents the last phase of ventricular depolarization at the base of the heart. The cycle repeats itself with every heartbeat.
Jadi tadi video yang teman-teman lihat itu ilustrasi bagaimana aktivitas listrik itu bisa tertangkap oleh alat EKG yang nanti akan informasikan dalam bentuk gelombang-gelombang yang ada di rekaman EKG. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, jadi ketika impulsnya itu masih berada di area ketika dia dihasilkan oleh S anode, kemudian dia tersebar ke area atrium, ya, maka dia akan menstimulus atrium itu untuk berkontraksi. Nah, kejadian di atrium ini akan tergambar gelombang P di EKG. Ya. Jadi gelombang P kesimpulannya adalah gelombang P ini menggambarkan aktivitas listrik di atrium. Jelas? Ya, atrium ya, sampai dia menstimulus atrium untuk berkontraksi. Oke, setelah dia berhasil menstimulus atrium, impuls ini akan lanjut perjalanannya ke bawah jantung. Dia akan kembali menstimulus, tapi yang distimulusnya adalah ventricle. Nah, ketika ventricle terstimulus, ventricle akan berkontraksi. Nah, aktivitas listrik di ventricle ini akan tergambar pada EKG dalam bentuk gelombang Q, gini ya, Q, R, dan S. Jadi kesimpulannya adalah gelombang Q, R, S itu menggambarkan aktivitas di ventricle, terutama pada saat dia menstimulus untuk berkontraksi. Jelas ya? Nah, sedangkan yang berikutnya setelah dia berkontraksi kan dia akan kembali ke posisi awal. Benar ya? Kembali ke posisi awal, dia akan relaksasi. Nah, relaksasi ini akan tergambar dalam bentuk gelombang T. Jadi, lengkaplah dia jadi satu detak jantung. Kalau kita ibaratkan seperti ini gelombang P, atrium kontraksi, gelombang QRS, ventricle kontraksi, ventricle relaksasi, ini gelombang T. Gelombang P, gelombang QRS, T. Gitu ya. Jadi satu detak jantung akan menghasilkan gelombang P, Q, R, S, dan T. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kerja listrik tadi dan juga bagaimana gambaran yang akan muncul dari setiap tahapannya, maka kita lanjutkan ke apa saja kriteria yang bisa mengarah kepada EKG normal. Ada 5 kriteria yang perlu teman-teman hafalkan. Yang pertama adalah irama. Irama normalnya harus teratur ya. Nanti kita lihat yang dikatakan teratur seperti apa. Kemudian frekuensi jantungnya harus 60-100 kali per menit. Ya, karena sesuai dengan kemampuannya S anode itu 60-100 kali per menit. Kemudian gelombang P yang tadi ya, saya katakan gelombang P itu dia harus munculnya ke atas. Nanti kita lihat ya. Dan dia diikuti oleh gelombang-gelombang yang lainnya. Kemudian interval PR. Ya, interval PR nanti kita lihat bagaimana cara menilainya. Itu normalnya harus 0,12 sampai 0,20 detik. Kemudian yang kelima adalah gelombang QRS-nya dikatakan normal apabila dia durasinya 0,06 sampai 0,12 detik. Jadi ini 5 kriteria yang dikatakan EKG normal. Ya, jadi kalau ada salah satu yang tidak normal maka kita katakan itu EKG-nya tidak normal. Jelas? Ada 5 kriteria. Nah, kalau untuk EKG yang normal kita sebutnya sinus rhythm. Ingat ya, sinus rhythm kalau EKG normal. Tapi kalau EKG tidak normal kita katakan dia aritmia atau disritmia. Kalau oke. Kita lanjut ke lebih detailnya. Teman-teman lihat di depan. Kita mulai dari kriteria pertama, ya. Dia dikatakan normal apabila jarak R ke R-nya sama. Tadi kita lihat R itu yang posisinya paling tinggi ya, paling puncak ya. Teman-teman lihat di sini ya. Ya. Ya, ini R ya, ini gelombang R. Nah, dikatakan normal apabila atau teratur apabila R ke R-nya sama. Sama enggak nih? Sama? Sama ya. Nah, ini sampai ke ujung pasti sama. Ini dikatakan iramanya teratur. Nah, dikatakan tidak teratur apabila jarak R ke R-nya enggak sama. Contoh nih misalkan. Ini masih sama nih ya. Masih sama. Udah mulai berubah. Ya. Tidak sama. Jadi jarak antara R ke R-nya itu tidak sama, berarti dia iramanya tidak teratur. Jelas? Ya. Oke, irama clear ya, kriteria pertama ya. Yang kedua, heart rate. Heart rate itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit.
Kalau teman-teman lihat di layar monitor kayak di ruang ICU, itu kan ada ya heart rate-nya berapa ya. Tapi kalau teman-teman ngeprintnya itu menggunakan alat EKG yang dicetak pakai kertas yang ada kotak-kotaknya, teman-teman bisa dengan cepat mengatakan ini heart rate-nya apakah berada di rentang 60-100 atau tidak. Caranya, dia dikatakan normal apabila jarak R ke R-nya ini ya, antara 3 kotak besar sampai 5 kotak besar. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini jaraknya berapa kotak besar nih? Antara R ke R ada berapa kotak besar di sini? Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia masih berada di rentang 3 kotak besar sampai 5 kotak besar. Nah, pasti heart rate-nya akan berada pada rentang 60 sampai 100. Teman-teman bayangkan kalau seandainya dia semakin menjauh, lebih dari 5 kotak. Berarti detak jantungnya akan semakin lambat. Benar nggak? Benar ya? Jadi kalau teman-teman menemukan ada jarak R ke R-nya lebih dari 5 kotak besar, maka sudah dipastikan kecepatannya pasti kurang dari 60. Karena semakin lambat. Jelas? Tapi kalau teman-teman melihat jarak R ke R-nya semakin rapat, kurang dari 3 kotak besar, berarti bisa dipastikan dia semakin cepat. Pasti di atas 100 kali per menit. Ini cara cepatnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di kartu EKG, gitu ya. Jadi teman-teman cukup melihat ya jarak R ke R-nya apakah di antara 3 kotak besar sampai 5 kotak besar atau tidak. Oke, clear ya? Syaratnya, kita bisa menggunakan kotak-kotak besar itu, kita harus pastikan dulu bahwa settingan mesinnya harus sesuai dengan standar internasional. Jadi di mesin EKG itu ada settingan, kecepatannya harus 25 mm per detik. Jelas ya? Oke, oke. Kemudian untuk 3 kriteria berikutnya, ya ada gelombang P, PR interval, dan gelombang QRS. Oke, teman-teman lihat di sini. Gelombang P, normalnya harus dia seperti ini ke atas ya. Ke atas, kemudian ini normalnya. Kalau dia ke bawah atau dia tidak ada, berarti dia tidak normal EKG-nya ya. Dia harus ada gelombang P dan ke atas. Diikuti kompleks QRS dan T ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, PR interval. Cara menilainya adalah mulai dari awal terbentuknya gelombang P di sini sampai awal terbentuknya gelombang QRS. Kok teman-teman lihat di sini ada berapa ini? Ada berapa kotak kecil nih jaraknya nih? 5 ya. 5 kotak ya. Nah, normalnya adalah durasinya adalah 0,12 sampai 0,20. Ya. Kalau settingan kita tadi sudah sesuai kecepatannya 25 mm per detik, maka nilai satu kotak kecil itu setara dengan 0,04 detik. Ya, 0,04 detik. Jadi kalau seandainya dia bilang 0,20 berarti kurang lebih 5 kotak kecil. Gitu ya. Jadi normalnya adalah antara 3 sampai 5 kotak kecil untuk PR interval. Jadi kalau ada yang lebih dari 5 kotak kecil berarti tidak normal ya. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk gelombang QRS, cara menilainya adalah teman-teman lihat sini mulai dari awal terbentuknya gelombang Q sampai akhir terbentuknya gelombang S, atau dari awal kompleks QRS sampai akhir kompleks QRS. Ada berapa kotak kecil di sini? 2. Lebih, ada lebih enggak? Lebih setengah ya. Berarti 2,5. Normalnya harus 1,5 sampai 3 kotak. Berarti masih normal ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada EKG yang iramanya teratur, heart rate-nya di antara 60 sampai 100, gelombang P-nya ada normal ke atas, diikuti oleh kompleks QRS dan T, gitu kan. Kemudian PR intervalnya dia antara 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Ya, kemudian kompleks QRS-nya antara 1,5 sampai 3 kotak kecil. Maka itu EKG-nya normal, berarti orang ini normal EKG-nya. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau ada salah satu kriteria yang tidak terpenuhi, tidak normal, maka dia dikatakan aritmia atau disritmia. Oke, jelas sampai sini? Oke, sekarang kita evaluasi hasil belajar kita hari ini. Tadi ada yang sudah, ini ada yang masih ingat apa itu EKG? EKG apa? Ini berani silakan. EKG adalah alat untuk mengukur kelistrikan pada jantung. Oke ya, EKG itu adalah alat ya yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik di jantung, oke ya, oke ya. Atau kalau panjangannya elektrokardiogram atau elektrokardiografi ya. Oke. Manfaat EKG, siapa yang mau jawab? Manfaat EKG? Ya silakan. Manfaatnya berarti sama
Iya, fungsi, oke. Ini menentukan apakah terjadi masalah sama irama jantung. Oke. Untuk menentukan apakah terjadi iskemik atau tidak. Hmm. Kemudian apakah terjadi pneumonia atau tidak, STI atau pneumonia. Hmm. Kemudian memeriksa apakah masalah yang natrium Oke. Masalah elektrolit ya? Oke. Oke. Sip ya. Berarti apa namanya, ada banyak fungsinya, namun fungsi utamanya adalah untuk menilai irama jantung ya. Fungsi utama dari EKG ya. Baik. Kemudian untuk kriteria EKG normal ada 5 tadi. Yang pertama, iramanya teratur. Kemudian yang kedua, oke, yang ketiga, oke, gelombang P-nya normal ya. Diikuti oleh kompleks dan T. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang keempat, PR interval normalnya berapa? Oke, atau berapa kotak kecil? Oke, 3 sampai 5 kotak kecil. Yang terakhir, kriteria terakhir apa? QRS-nya berapa? Normalnya? Oke, 0,06 sampai 0,12 atau berapa kotak kecil? Oke, siap ya. Nah, sekarang kita coba tes. Kira-kira gambar ini normal atau tidak? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan. Gelombang P normal karena di atas, kemudian disertai dengan iramanya teratur Pak antara R dan R. Terus selanjutnya gelombang QRS-nya tidak lebih dari 5 kotak atau 3 sampai 5 kotak kecil. Dan terakhir gelombang P intervalnya Pak 3 sampai 5 kotak kecil. Dan gelombang QRS-nya setengah sampai 3 kotak kecil Pak. Oke. Ini 1,5 ya, ini ya. Normal ya masih ya? Oke, ini EKG-nya normal ya. Nah, kalau yang ini, latihan yang kedua. Ada yang mau coba silakan. Apakah ini EKG normal atau tidak? EKG nomor 2. Silakan. Gambarnya tidak normal karena RTR-nya itu lebih dari 5 kotak. Oke, good ya. Jadi ketika teman-teman melihat jarak RTR-nya lebih dari 5 kotak, berarti menandakan pasti heart rate-nya tidak normal ya. Lebih lambat, kurang dari 60. Oke, sip ya. Oke, baik teman-teman. Jadi saya rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Tadi teman-teman juga sudah bisa menyebutkan apa namanya poin-poin yang menjadi target pembelajaran kita. Jadi untuk pertemuan berikutnya teman-teman ada tugas nih. Tugasnya karena kita mau praktikum nanti pasang EKG, teman-teman nanti silakan baca protap yang sudah dibagikan ya. Kemudian teman-teman hafalkan lokasi penempatan elektroda-elektrodanya. Jadi seperti ini ya. Nanti yang dipasang di tangan kanan tuh yang warna apa, tangkir warna apa gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti silakan dibaca-baca ya. Jadi nanti pada saat kita praktikum tidak terlalu banyak yang perlu kita bahas gitu. Ya teman-teman sudah ada persiapan gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Satu pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak, kenapa gelombang P itu lebih kecil daripada gelombang T? Oke, kenapa gelombang P lebih kecil daripada gelombang T? Teman-teman masih ingat ya anatomi jantung ya? Atrium tadi kita sudah tahu bahwa gelombang P itu dia menggambarkan aktivitas di atrium, sedangkan gelombang T menggambarkan aktivitas di ventricle. Secara anatomi, gelombang P itu lebih kecil ukurannya daripada ventricle, baik dari segi luas ruangnya ataupun ketebalan otot jantungnya. Makanya gambaran yang menggambarkan ventricle itu jauh lebih besar daripada gambaran yang di atrium. Maka gelombang P lebih kecil daripada gelombang T. Gitu ya. Baik, karena waktu kita terbatas, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan berdoa. Terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.